Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Budianti hadir kembali ke hadapan Anda dalam Bincang hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda masih berjalan lancar hingga sore hari ini. Bagi Anda yang masih harus bekerja di luar, mudah-mudahan masih terus menerapkan protokol kesehatan. Bagi Anda yang bisa beraktivitas maupun bekerja dari rumah saja, tentu ini lebih baik karena menjadi salah satu program dari pemerintah kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meminimalisir bertemu dengan banyak orang di luar rumah begitu ya. Salah satunya tidak hanya bekerja dan salah satu yang lainnya, contoh lainnya adalah memperoleh akses layanan kesehatan dari rumah, yaitu telemedicine. Ini cocok sekali dengan tema atau perbincangan kita sore hari ini dan tentunya perbincangan dan juga kegiatan ini pemirsa diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone I Am Safe yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion dan Sigap Indonesia atau Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek I Am Safe ini pemirsa mendukung pemerintah kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Sleman serta tingkat nasional dalam tanggap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan. Dan segala isi kegiatan ini tentunya tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa. Sebelum kita lebih jauh untuk berbincang, tentunya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini. Ada Dr. Fitri Indah Setiawati MSc, yaitu Kasih Kesehatan Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus Dinkes DIY. Selamat sore, apa kabar dok? Ya, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah kabar baik untuk kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara ini. Baik, dan juga ada Dr. Novi Eko Winarsi Hartono, Dokter Telemedicine Puskesmas Gamping 2. Selamat sore dok. Selamat sore Mbak Dewi. Ya, ini nanti kita akan mendengar banyak tentang bagaimana mekanismenya di lapangan begitu ya. Tapi sebelum ke sana, kita perlu juga untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat Yogyakarta dan juga sekitarnya. Sebetulnya apa sih telemedicine itu? Apa bedanya dengan konsultasi layanan kesehatan yang biasanya ada gitu? Ya. Dok. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Ini kita memulai dengan pertanyaan yang bagus. Jadi sebelum kita jauh mengenai telemedicine, kita harus tahu dulu telemedicine ini apa. Jadi telemedicine ini merupakan suatu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesional kesehatan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh profesional kesehatan yang diberikan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Oke, artinya tidak perlu lagi kita mungkin contohnya datang ke puskesmas, klinik atau rumah sakit begitu ya? Iya, betul Mbak Dewi. Dan artinya menggunakan dengan teknologi yang ada saat ini, kita tetap bisa ngobrol, berkonsultasi dengan dokter atau seperti apa itu? Ya, betul. Jadi apalagi di kondisi pandemi saat ini ya Mbak Dewi, dan untuk teknologi informasi ini yang paling sederhana saja, misalnya dengan handphone banyak yang bisa kita lakukan. Nah, untuk telemedicine ini seperti apa? Tadi sudah kita sampaikan bahwa telemedicine ini merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di HP kita bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp misalnya, bisa memanfaatkan SMS ya untuk melakukan konsultasi kesehatan. Ya, tentunya ini menjadi jawaban atau solusi dari pertanyaan masyarakat, khususnya kita yang sudah 1 tahun lebih ini berada dalam kondisi pandemi begitu ya. Betul. Dan bagaimana telemedicine ini menurut Dr. Fitri kemudian menjawab permasalahan ini? Ya, baik. Jadi gini Mbak Dewi, dengan telemedicine ini tadi yang saya garis bawahi bahwa telemedicine itu dilakukan oleh profesional kesehatan ya. Kemudian dilakukan secara jarak jauh, kata kunci yang kedua, dan kata kunci yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini kita lihat dulu manfaatnya, manfaat atau tujuannya. Jadi tujuan dengan adanya layanan yang mudah, bisa dengan SMS atau bisa dengan WA, itu yang pertama
tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan. Nah, kalau di kota misalnya ini memang jarak tempat tinggal penduduk, rumah penduduk dengan puskesmas atau dengan klinik atau dengan rumah sakit mungkin tidak terlalu jauh. Tetapi apabila kita misalnya di daerah di kabupaten, ini adalah membutuhkan jarak, membutuhkan waktu untuk sampai ke puskesmas. Nah, sehingga yang pertama tujuannya adalah memberikan atau mendekatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ini sesuai dengan kondisi kita di masa pandemi. Nah, yakni memberikan pelayanan kesehatan yang aman, pelayanan kesehatan yang efektif. Kemudian dengan tetap menjaga mutu, dengan tetap menjaga mutu. Nah itu. Nah kemudian mengapa ini sesuai dengan kondisi pandemi? Iya, karena ini salah satunya tadi adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Artinya dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus menerapkan beberapa protokol kesehatan. Yang salah satunya misalnya adalah dengan menjaga jarak ya. Nah, apabila masyarakat ada keluhan atau ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, nah ini cocok untuk masa pandemi ini ya. Jadi bila tidak dalam kondisi darurat, nah ini bisa memanfaatkan telemedicine. Ya, karena memang salah satu momok dari masyarakat kita, terutama mereka yang kelompok rentan begitu ya, mungkin sudah memiliki penyakit bawaan dan lain sebagainya dalam kondisi pandemi untuk bisa berkonsultasi ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas menjadi agak takut begitu ya. Kalau dari pandangan Dokter Novi, menjadi sepenting apa telemedicine ini? Telemedicine ini saya pertama ngasih gambaran dulu gitu untuk pelayanan di puskesmas setelah pandemi ini, kunjungan di puskesmas turun banyak sekali. Nah, dengan adanya layanan telemedicine ini kita memanfaatkan teknologi. Turun itu kenapa? Karena banyak sekali pasien-pasien itu yang takut datang ke puskesmas, mereka takut tertular, mereka takut kena COVID. Nah, dengan adanya layanan telemedicine ini mereka bisa berkonsultasi tentang keluhannya, tentang masalah penyakitnya, tentang pengobatannya dengan dokter langsung gitu. Melalui itu tadi aplikasi bisa pakai WA, bisa pakai SMS, atau mungkin bila perlu misalnya mereka konsultasi ada keluhan di kulitnya, melakukan video call juga bisa. Jadi untuk menunjukkan bentuk lukanya seperti apa. Itu juga bisa. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya. Artinya layanan yang diberikan juga tidak kemudian jauh berbeda dengan bertatap muka. Mungkin perbedaannya karena kita tidak bisa memberikan obat secara langsung, tapi kita merekomendasikan obat apa yang bisa dibeli pasien di apotek gitu. Jadi biar mereka tidak salah mengobati dirinya sendiri gitu. Jadi atas rekomendasi dari tenaga profesional seperti dokter, perawat itu bisa. Baik, Dokter Fitri, misalnya saja masih ada sebagian masyarakat yang masih ragu gitu ya, atau masih bertanya-tanya telemedicine begitu ya. Kenapa harus telemedicine dan mengapa tidak tatap muka saja? Selama bisa dilakukan telemedicine, kenapa tidak sebetulnya begitu ya? Bagaimana Anda meyakinkan mereka begitu? Ya, nah ini jadi seperti suatu siklus ya, saling berkaitan. Tadi dengan adanya pandemi COVID, di satu sisi kita protokol kesehatan, kemudian juga membatasi kontak ya, karena untuk mengurangi resiko penularan. Kemudian di sisi yang lain, sebelum COVID ini kan kita lihat masyarakat ini, apalagi yang memiliki seperti penyakit-penyakit yang kronis, itu kan memang harus secara teratur, secara rutin untuk kontrol di puskesmas. Di satu sisi dengan pandemi COVID ini ada anjuran untuk prokes, untuk mengurangi tatap muka. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kalau di satu sisi kemudian masyarakat ini takut ke puskesmas atau takut ke rumah sakit, padahal di sisi lain ada penyakit yang harus dikelola. Nah, ini nanti kita akan loss. Artinya nanti yang tadinya terkontrol, gula darahnya terkontrol, kemudian tensinya terkontrol, dengan adanya pandemi COVID, kemudian beliau takut untuk ke Fasyankes, takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit, kita jadi gimana monitoringnya? Nah, makanya sebagai salah satu solusi bisa menggunakan layanan telemedicine ini. Ya,
Dengan layanan telemedicine bisa nanti Bapak Ibu menyampaikan misalnya di rumah memiliki alat ukur tensi. Nah, itu bisa disampaikan ke dokternya ya atau disampaikan ke petugas puskesmas yang lain yang penanggung jawab dari layanan untuk Proanis misalnya seperti itu. Jadi inilah alasan mengapa kemudian telemedicine ini penting. Jadi jangan sampai kemudian lost control. Artinya yang kemarin sudah bagus, sudah terkontrol, sudah terkendali. Nah, kemudian karena takut itu kemudian nggak kontrol. Nah, ini kita malah kemudian yang kita khawatirkan nanti dampak untuk jangka kedepannya. Nah, ini kan memang harus kita kontrol supaya bisa terkendali penyakitnya. Demikian Mbak Dewi. Seberapa banyak sih Dokter Novi kalau menurut hemat Anda sejauh ini penurunan dari jumlah pasien yang datang begitu untuk memeriksakan diri langsung ke puskesmas? Hampir setengahnya. Hampir Iya, setengahnya? hampir setengahnya. Dari yang kalau di puskesmas saya, Puskesmas Gamping 2, yang biasanya sebelum pandemi itu bisa 150-an sehari, setelah pandemi itu paling maksimal 90-80 per hari kunjungannya. Jadi berkurang banyak. Dan ini tentunya salah satunya yang tadi ya, takut untuk datang ke puskesmas. Cerita saja pengalaman pasien DM awal-awal pandemi, waktu awal bulan Maret 2020 itu banyak sekali pasien DM yang nggak kontrol setelah beberapa bulan, tahu-taunya gulanya tinggi gitu. Jadi mungkin itu yang menginspirasi kita untuk membuka layanan telemedicine. Kalau Anda bisa meyakinkan masyarakat saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Agar mereka tidak berhenti kontrol gitu dan memanfaatkan layanan telemedicine. Mungkin ya memang kita wajib memang perlu waspada terhadap adanya COVID ini. Tapi dengan kita menerapkan protokol 5M-nya, sekarang kan 5M kita nggak perlu takut sebenarnya untuk datang ke misalnya ke fasilitas kesehatan dengan menerapkan protokol 5M itu. Tapi kalau memang masyarakat masih takut, kita siap untuk melayani lewat telemedicine ini. Ya, artinya telemedicine sudah hadir di tengah-tengah kita, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya begitu ya. Untuk menjawab rasa takut Anda mungkin yang masih khawatir untuk datang ke puskesmas, jangan khawatir karena teknologi kita harus berterima kasih dengan perkembangannya yang terus berinovasi begitu ya, sehingga memberikan kemudahan dan jawaban atau solusi atas persoalan kita terutama di kala pandemi untuk tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan atau konsultasi dengan dokter melalui telemedicine. Penting kemudian untuk kita bisa bahas bagaimana kemudian mekanismenya di lapangan dan juga kita bisa menghubungi vaskes mana saja begitu ya. Sesaat lagi pemirsa tetap di Bincang Hari Ini, kami akan kembali sesaat lagi. Berawal dari rumah, kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi. Prestasi, dan keluarga. seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat riuhnya big match favorit kita. Buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara menanam bayam. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian Jadi kebanggaan di masa depan. buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan.
Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Ya, pemirsa Anda kembali di Bincang hari ini kita masih membahas mengenai layanan telemedicine proyek I Am Safe. Telemedicine ini adalah layanan konsultasi kesehatan dengan dokter melalui jarak jauh begitu ya, menggunakan teknologi yang ada tanpa harus bertatap muka, tanpa harus ke klinik, puskesmas atau mungkin ke rumah sakit. Karena untuk menjawab pertanyaan Anda yang begitu banyak begitu ya, pasien yang kemudian tidak mengontrol kesehatannya ke rumah sakit semenjak masa pandemi karena takut dengan penularan COVID-19. Tadi sudah ditekankan oleh Dr. Fitri dan juga Dr. Novi bahwa jangan khawatir untuk datang ke rumah sakit selama protokol kesehatan tetap diterapkan, tapi jangan khawatir juga bagi Anda yang memang ingin mendapatkan layanan tersebut dari rumah, kita punya telemedicine begitu ya. Mungkin sekali lagi ingin Anda sampaikan kepada masyarakat nih Dr. Fitri mengenai hal itu. Ya, baik. Di segmen yang pertama tadi kita sudah membahas atau sudah menggali terkait dengan telemedicine, ya, kemudian bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya. Nah, kembali kami sampaikan, silahkan Bapak Ibu tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu ya untuk memanfaatkan telemedicine ini. Silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, kemudian menyampaikan keluhan yang dihadapi ke dokter yang mengampu atau ke petugas kesehatan yang lainnya melalui layanan telemedicine. Ketika Bapak Ibu memang belum dapat berkunjung ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Iya. Nah, ini bagi pemirsa nih barangkali yang mungkin juga saat ini memiliki pertanyaan atau mungkin ingin memberikan pendapatnya, boleh melalui line telepon di 02744517777. Nanti bisa dijawab langsung ya oleh Dr. Fitri atau Dr. Novi. Nah, saya ingin ke Dr. Novi saat ini. Dok, kalau misalnya nih, setelah pembicaraan ini masyarakat kemudian berubah pikiran. Sekarang saya ingin menggunakan telemedicine kalau begitu ya, daripada harus pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa mengakses telemedicine ini? Implementasi layanannya seperti apa di lapangan? Untuk layanan telemedicine ini yang kita kerjasama dengan proyek I Am Safe ini, untuk di Yogyakarta sendiri ada 3 kabupaten yang bisa diakses. Pertama di Puskesmas Gamping 2 dengan saya sendiri, kemudian di kota itu ada dengan Puskesmas Tegalrejo dengan Dr. Harno, sama Gunung Kidul. Gunung Kidul itu di Puskesmas Wonosari 2 dengan Dr. Evi. Nah, untuk di Puskesmas Gamping 2 sendiri, untuk bisa mengakses bisa lewat WA, lewat SMS, bisa ketik pertama misalnya layanan telemedicine. Layanan telemedicine baru di pagar namanya, nama, usia, kemudian jenis kelamin, alamat, dan kalau perlu itu kalau ada nomor BPJS atau nomor NIK-nya bisa dicantumkan. Setelah itu, setelah mendapat jawaban dari saya, baru silakan kemukakan pertanyaannya. Ya. Mungkin saya tambahkan Mbak Dewi, pertanyaan di sini tidak hanya seputar keluhan ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan informasi pun kita layani. Seperti kemarin pada saat layanan vaksin lansia, itu banyak sekali lansia menanyakan, dok saya sakit DM, boleh nggak saya divaksin? Seperti itu juga kita layani, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang kerap kali muncul ya akhir-akhir ini. Jadi kadang mereka, untuk apa saya harus ke puskesmas hanya untuk tanya itu, padahal mereka sangat ingin sekali menanyakan. Dan itu tetap dilayani begitu ya. Benar. Tadi disebutkan ada WhatsApp, SMS, kalau melalui line telepon apakah bisa juga? Mungkin kalau line telepon harus lewat WA dulu. Nanti kalau membutuhkan untuk berkonsultasi secara bicara langsung bisa dijanjikan. Untuk bisa mengetahui nomor WhatsApp-nya atau nomor SMS-nya ini bisa diakses melalui mana? Nomor saya 081 22 694 551. Di 08122694551. Ini adalah line telepon untuk WhatsApp yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ya melalui telemedicine ini. Kemudian setelah berbincang melalui WhatsApp atau SMS begitu ya, Dok. Kemudian bagaimana caranya
masyarakat atau pasien ini bisa mendapatkan informasi begitu? Apakah juga hanya sekedar ngobrol saja atau seperti apa? Yang pertama perlu dipahamkan bahwa ini bukan layanan gawat darurat ya. Jadi layanan yang tidak gawat, jadi tidak harus segera ditangani. Karena mengapa kita melayani membuka lewat WA, kita buka layanan itu pagi sesuai jam praktek saya di puskesmas. Jadi selain saya melayani telemedicine kan saya juga melayani pasien secara langsung. Nah, karena telemedicine ini layanan yang tidak darurat, jadi semua pasien pertanyaan yang masuk kita tampung dulu. Nanti pada saat ada waktu baru kita sampaikan jawab pertanyaan. Oke, jam operasionalnya di jam berapa ini, Dok? Jam 8.30 sampai jam 12. Tapi andai pun WA di luar jam itu akan kita layani, tapi pada saat jam itu. Oke, jadi harus bersabar ya. Ini mungkin cocok untuk yang biasanya konsultasi sebulan sekali begitu ya, untuk bisa memaintain kesehatannya begitu. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ini dikenakan biaya atau gratis? Nih monggo siapa yang bisa menjawab? Kalau untuk kami, layanan telemedicine ini kan memang programnya dengan MSF ya. Ketentuannya memang tidak ada tarikan biaya, tapi untuk memberikan simbiosis mutualisme, saya tadi menyantumkan nomor BPJS ya. Nomor BPJS itu bisa kita pakai untuk sebagai tambahan kunjungan ke puskesmas. Jadi dari BPJS kan kita ada target kunjungan, ini juga bisa kita manfaatkan untuk menambah kunjungan. Jadi tidak dikenakan biaya sama sekali. Oke, Gratis ya. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat lagi. Jangan-jangan masih ada yang khawatir. Jangan-jangan ini biayanya berapa begitu kan? Kemudian sudah di mana saja ini bisa dilayani, Dok? Ya, baik. Untuk pelayanan telemedicine yang menggunakan WhatsApp atau menggunakan SMS atau menggunakan telepon, ini untuk di FKTP. Jadi FKTP itu puskesmas, kemudian klinik, dokter praktek mandiri, ini sebenarnya sudah banyak yang kemudian menerapkan. Ya. Nah, kemudian masyarakat yang belum pernah memanfaatkan layanan telemedicine mungkin bertanya-tanya, jadi gimana caranya supaya kita bisa mengakses? Ya. Satu, tadi memang sudah disebutkan ya, Mbak Dewi sudah menyebutkan. Satu, Bapak Ibu harus mengetahui nomor yang dituju. Nah, tadi Dr. Novi sudah menyampaikan hotline-nya untuk di wilayah Puskesmas Gampeng 2. Nah, bagaimana dengan wilayah Puskesmas yang lain? Nah, silahkan Bapak Ibu bisa googling kalau memang belum tahu untuk nomor teleponnya Puskesmas yang ada di tempat domisili. Kemudian setelah mengetahui nomor teleponnya, silahkan hubungi puskesmasnya. Nah, ini untuk puskesmas, ini memang kebanyakan sudah ada untuk pelayanan telemedicine-nya. Kemudian setelah memiliki nomor telepon atau nomor kontak yang terkait dengan pelayanan telemedicine, kemudian syarat yang kedua, Bapak Ibu mempunyai sarananya, mempunyai HP-nya, ya atau telepon. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini teleponnya yang sudah dimiliki itu atau HP-nya yang sudah dimiliki itu bisa digunakan untuk SMS atau sudah terinstal dari aplikasi WhatsApp, misalnya itu menggunakan WhatsApp. Ya, jadi itu untuk persyaratannya. Kemudian tadi Dr. Novi menyampaikan bahwa untuk konsultasi telemedicine di Puskesmas Gampeng 2 khususnya, ini ada jam operasionalnya. Ya, tadi dari jam 8.30 sampai jam 12. Nah, dan kemudian tadi Dr. Novi menyampaikan untuk telemedicine ini yang di Dr. Novi di Puskesmas tadi sifatnya adalah yang non gawat darurat, bukan yang gawat darurat. Nah, sehingga Mbak Dewi, ini sebenarnya masyarakat kita arahkan ketika kondisinya tidak gawat darurat, silahkan menghubungi nomor kontak dari puskesmas. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, kalau
telemedicine di Puskesmas Gampeng 2 misalnya, itu bukan kondisi kegawat daruratan. Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau masyarakat membutuhkan pelayanan gawat darurat? Ya, untuk komunikasi yang terkait dengan gawat darurat, ini masyarakat bisa menghubungi di 119 di PSC-nya, call center. Ini untuk komunikasi gawat darurat. Nanti akan dinilai kondisinya seperti apa dan kemudian nanti akan diarahkan untuk ke rumah sakit tertentu atau ke puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan layanan. Ya, jadi ini telemedicine secara umum tadi kita ulangi ya, sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesional kesehatan jarak jauh. Ya. Ya, jarak jauh ini nanti ada dua macam. Ya. Ada yang sifatnya gawat darurat dan ada yang sifatnya non gawat darurat. Nah, yang sifatnya non gawat darurat tadi bisa seperti menghubungi kontaknya yang dari puskesmas, ya. Nah, kemudian yang gawat darurat silakan menghubungi dari 119, langsung di nomor 119. Oke. Ya. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika COVID masih terus ada di sekitar kita seperti sekarang ini, kemudian ada yang merasakan batuk-batuk atau sesak nafas, ini bisa dilayani juga ya pertanyaannya. Mungkin mereka kemudian penasaran apakah ini COVID atau bukan begitu. Jadi pengalaman saya, cerita aja pengalaman saya yang menghubungi saya itu malah pernah ada yang mereka sudah periksa sendiri. Mereka sudah dapat hasilnya antigen positif, cuman mereka tidak tahu harus lapor kemana. Mereka sudah tahu lapor ke RT, cuman kok tidak ada tindak lanjutnya. Nah, mereka menghubungi saya. Kebetulan waktu itu alamatnya di luar kecamatan saya, dari Ngodian. Kemudian saya klarifikasi lagi domisilinya di mana, di Ngodian. Oke, saya terima informasinya. Saya akan teruskan ke puskesmas wilayah setempat. Jadi semacam rujukan, semacam rujukan untuk segera ditangani, terutama untuk pelacakan kontak eratnya. Seperti itu. Nah, untuk keluhannya, misalnya dia ada keluhan, bisa saya rekomendasikan obat apa yang bisa dibeli. Contohnya seperti itu. Oke, artinya kalau rujukan tadi dalam bentuk apa, Dok? Dalam bentuk kita ngoper pasiennya, ya lewat komunikasi juga, lewat WA. Kita menghubungi petugas di Puskesmas Ngodian, ini ada pasien positif, menghubungi saya, tolong ditindaklanjuti, seperti itu. Oke, artinya pasien bisa langsung ke tempat yang dirujuk tersebut. Oke. Baik. Nah, kemudian salah satu contoh lagi, Dok, misalkan ada pasien yang menderita hipertensi dan lain sebagainya, kemudian biasanya kalau hipertensi ini kan memang harus terus di-maintain setiap bulannya untuk periksa ke dokter dan lain sebagainya. Untuk hal-hal seperti ini juga bisa dilayani ya, Dok? Bisa, kalau memang stabil kondisinya dan biasanya mereka itu sudah terbiasa minum obat tensi, kita bisa merekomendasikan apakah bisa menaikkan dosisnya atau menurunkan dosisnya. Tapi kalau tensi misalnya baru pertama kali ketemu, tetap harus kita layani secara tatap muka. Jadi harus kita pastikan lagi hipertensinya memang benar-benar sudah hipertensi atau memang karena kondisi saat itu dilalah pasti. Oke, artinya masih memungkinkan dalam prosesnya nanti untuk diminta datang begitu ya ke puskesmas. Jadi tidak hanya selalu melalui WhatsApp saja. Misalnya ada keluhan demam 3 hari, otomatis kita harus memastikan nih demamnya kenapa. Kalau membutuhkan pemeriksaan lab, kita sarankan besok datang ke puskesmas ya untuk periksa laboratorium gitu. Seperti untuk itu. diperiksa darahnya. Tapi paling tidak dengan adanya telemedicine ini mengurangi begitu ya, mengurangi lalu lintas untuk bisa beberapa kali mungkin datang ke rumah sakit dan sebagainya. Dari Dokter Fitri mungkin ada yang ingin ditambahi. Ya, jadi gini Mbak Dewi, kita untuk akses informasi itu kan sudah sangat luas dan ya tidak bisa kita batasi karena masing-masing saat ini sudah memegang handphone ya, sudah ada wifi di mana-mana sehingga ini tidak mungkin untuk kita batasi. Nah, kadang masyarakat apabila ada keluhan itu mencari informasi di internet. Nah, inilah yang harus kita hati-hati ya, harus kita hati-hati dalam menerima setiap informasi yang ada di internet. Nah, ini telemedicine ini sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Nah,
Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya saat ini kan memang pasien COVID-nya masih tinggi ya. Ini misalnya ada pasien COVID dengan tanpa gejala atau asimptomatis, kemudian membaca di internet mungkin untuk menambah dari stamina, ini mengkonsumsi A, B, C, D. Nah, ini dengan adanya layanan telemedicine dari yang tadi didapatkan di internet, ini bisa dikonsultan, bisa dikomunikasikan dengan dokter pengampu telemedicine. Misalnya, saya tadi membaca di internet bahwa untuk meningkatkan stamina bisa menggunakan ini. Nah, dokter, apakah ini betul? Nah, ini kita juga terima kasih banyak nanti ketika kemudian masyarakat banyak berkonsultasi yang seperti ini, karena kita jadi bisa memberikan informasi dan kemudian ini juga untuk keamanan dan keselamatan pasien sendiri. Ya. Artinya melalui telemedicine ini juga bisa mengkonfirmasi kebenaran begitu ya, Betul, paling tidak ya. begitu ya, karena begitu banyaknya informasi yang ada, artinya telemedicine ini juga pada akhirnya bisa kan memberikan resep Iya. bagi pasien. Banyak yang konsultasi obat herbal ini khasiatnya apa dok? Banyak seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah dapat resep melalui WhatsApp misalnya, itu bisa digunakan juga ke apotek. Oh, kalau itu jadi resep yang kita berikan itu obat bebas. Bukan obat bebas terbatas seperti yang harus dengan resep dokter seperti antibiotik, tetap tidak bisa. Antibiotik tetap harus dengan resep tertulis, tidak bisa dengan konsultasi seperti ini. Jadi tetap kalau pasien membutuhkan antibiotik, dia tetap harus datang. Ya, karena kembali lagi ke konsep awal bahwa Iya, telemedicine tidak ini darurat. bukan untuk gawat darurat. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini selanjutnya di segmen selanjutnya pemirsa, dan kami masih menunggu telepon Anda barangkali ada pertanyaan di 02744517777. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahumma rabba hadihid da'watid tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kita kembali lagi di Bincang hari ini. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini. Masih mengenai telemedicine, sebuah layanan kesehatan jarak jauh, tidak perlu bertatap muka begitu, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Masyarakat Jogja dan sekitarnya bisa mengakses. Nah, tadi kita sudah panjang lebar berbincang mengenai apa pentingnya sih telemedicine ini, kemudian bagaimana mekanismenya di lapangan, dan sekali lagi kita ingin menggarisbawahi ini bagi masyarakat yang ingin mendaftar, seperti apa sih prosedurnya, prosesnya, cara untuk registrasinya, Dok? Untuk mendapatkan layanan ini sebenarnya enggak rumit, seperti tadi disebutkan Dokter Fitri, yang penting punya HP. Yang penting punya HP untuk bisa menghubungi dokternya. Format yang tadi saya sampaikan, layanan telemedicine, garing nama, garing usia, terus jenis kelamin, alamat, dan nomor NIK pun itu sebenarnya tidak baku, tapi lebih baik memang pakai format itu, jadi biar mendapat tanggapan langsung dari saya. Tapi seandainya pun pasien menyampaikan dengan percakapan seperti biasa, Dok saya nama ini, saya mau menanyakan ini, tetap kita layani. Oke. Cuman jangan sampai hanya WA emo saja, atau WA hai Dok nggak menyebutkan apa ya, saya cuekin gitu. Karena kan banyak sekali pasien yang menghubungi, jadi saya harus memprioritaskan mana yang karena bisa dibayangkan begitu banyaknya pasien tentunya ya, bagi mereka yang ingin memanfaatkan telemedicine ini, jangan lupa sebutkan nama Anda, kemudian usia, jenis kelamin, nomor induk keluarga, KTP, nomor KTP, juga nomor BPJS. Ya, nomor BPJS mungkin ini sangat penting sekali. Kemudian nanti bisa membuka pembicaraan dan mulai menyampaikan keluhan atau pertanyaan. Dan sekali lagi ini bukan untuk fasilitas gawat darurat begitu ya, untuk sekedar bertanya tentang, contohnya adalah yang berkaitan dengan COVID-19 atau mungkin penyakit-penyakit bawaan yang selama ini memang sudah biasa dikontrol sehari-harinya begitu ya. Oke, kemudian ketika warga berkonsultasi, kemudian ditemukan dalam prosesnya, dalam telemedicine ini, ternyata ini tidak bisa nih sekedar telemedicine, diketahui oleh Dokter Novi, contohnya ini perlu tatap muka, ini perlu rujukan, apa yang kemudian bisa dilakukan, Dok? Pada saat kita berkomunikasi lewat WA itu kan yang kita menanyakan dulu keluhannya apa. Jadi pasien mengutarakan semua keluhannya, kemudian selain keluhan yang dirasakan juga gejala yang muncul di badannya, bisa adakah demam, ataukah adakah benjolan, adakah kulit kemerahan, itu semua kita tanyakan. Kalau memang saya untuk meyakinkan, untuk bisa memastikan ada, itu bisa dengan foto, bisa difoto lukanya, difoto keluhan gatalnya, kemerahannya, difoto. Nah, kalau memang itu sudah cukup, sudah bisa saya untuk menentukan diagnosa awal awal, nah, mungkin langsung saya berikan terapi, saya berikan rekomendasi, ibu ini beli obat ini di apotek bisa. Tapi kalau memang saya mengharuskan pasien untuk datang, ya harus datang. Misalnya tadi demam sudah sampai 3 hari, 5 hari, tetap harus diperiksa. Oke, dan itu tidak kemudian datang ke puskesmas setempat, bisa dirujuk ke tempat lain atau bagaimana? Nah, itu tadi fungsinya BPJS. BPJS itu fungsinya misalnya dia domisili di mana, BPJS-nya namanya sekian. Oh, saya bisa ngecek nih BPJS-nya itu vaskesnya di mana. Misalnya banyak nih BPJS misalnya di wilayah saya Puskesmas Samping 2, tapi dia vaskesnya di Dokter Erna atau di PMI misalnya. Saya langsung merekomendasikan ibu besok ke PMI saja, sekalian memanfaatkan BPJS-nya. Gitu. Jadi tidak harus ke Puskesmas Samping 2, tidak. Terkadang kan kita kalau untuk mendapatkan surat rujukan harus ke puskesmas begitu ya. Artinya ini bisa menggantikan proses itu begitu, Dok?
Tidak bisa kalau ini. Tidak bisa, Kalau tidak oke. bisa kita mencetak rujukan dengan proses telemedicine tidak bisa. Pasien harus datang sendiri ke vaskesnya. Tapi sudah diarahkan melalui Oke, telemedicine diarahkan itu tadi. ibu besok minta ke PMI, minta rujukan ke poli apa, jadi sudah paham pasiennya. Oke, ini mudah-mudahan sudah cukup jelas bagi masyarakat begitu ya. Kalau dari Dokter Novi ada yang ingin ditambahi nggak? Karena tadi saya sempat mendengar juga Dokter Novi di awal, siapa tahu kalau masyarakat di rumah punya alat ukur tensi darah atau lain sebagainya bisa dimanfaatkan selama konsultasi. Ya, ya, baik. Menambahkan tadi yang telah disampaikan Dokter Novi ya, Mbak Dewi. Tadi bagaimana kemudian setelah memanfaatkan telemedicine ini, kemudian nanti apakah perlu dirujuk atau tidak? Nah, ini yang pertama, kami sampaikan bahwa masyarakat yang memanfaatkan telemedicine, tadi seperti yang disampaikan Dokter Novi, yang pertama adalah yang benar-benar konsultasi. Jadi tadi kan Dokter Novi menyampaikan, misalnya hanya menyapa saja, seperti, atau emot saja. Nah ini usahakan, ini mohon untuk masyarakat menghubungi dokter telemedicine. Ini adalah benar-benar untuk konsultasi atau untuk menanyakan terkait dengan keluhannya. Itu yang pertama. Kemudian kata kunci yang kedua. Ketika kemudian konsultasi atau kemudian ketika menyampaikan permasalahan atau keluhan kesehatan, nah ini mohon diberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya, diberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah jadi kadang misalnya ini masih dalam kondisi COVID ya Mbak Dewi, misalnya ada yang konsultasi, dok saya ini batuk, atau misalnya saya ini demam, seperti itu ya, demam. Nah, Dokter Novi mungkin mau menanyakan lebih lanjut, apakah Bapak Ibu ada riwayat bepergian atau riwayat kontak atau habis mendatangi suatu event tertentu seperti itu. Nah, ini bisa kemudian dijawab dengan sebenar-benarnya. Karena ini nanti juga manfaatnya ke masyarakat lagi. Kita dokternya akan bisa mengarahkan ketika memang informasinya lengkap, informasinya betul, gitu Mbak Dewi. Kemudian yang kedua untuk keluhan misalnya demam. Nah, demam ini kita di layanan kesehatan melalui telemedicine ini lebih terbantu apabila kemudian ada data objektifnya. Jadi demamnya itu kalau misalnya di rumah memiliki termometer ya, nah ini bisa disampaikan demamnya ini berapa suhunya ya. Ini untuk memudahkan juga untuk dokter kemudian memutuskan ini harus bagaimana. Kemudian yang selanjutnya ini juga banyak misalnya terkait dengan keluhan sesak nafas. Nah, sesak nafas ini pasti juga nanti Dokter Novi ketika kemudian sesak nafasnya ini harus segera di IGD misalnya, atau sesak nafasnya ini yang masih bisa lakukan ini. Nah, kadang karena sesak nafasnya dari masyarakat ini kita harus interpretasikan lagi. Mungkin ada beberapa yang kemudian masyarakat ini seperti ini sesak nafas. Nah, ini mungkin yang kita perlu konfirmasi lagi. Nah, ini harapannya memang itu tadi Mbak Dewi, jadi masyarakat menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya, sedetail-detailnya, sehingga ini membantu dokter untuk kemudian mengambil keputusan. Nah, tentu saja ketika kemudian sudah sesak nafas ya, dan misalnya telepon itu kita tahu, oh iya benar ini sudah sesak nafas banget ini ya. Kalau dari telepon itu kita tahu, oh ini sudah sesak nafas banget. Nah, ini tentu saja kita akan mengarahkan ke IGD. Nah, beda ketika kemudian seperti yang penderita hipertensi tadi ya, atau penderita gula yang kemudian mungkin kok ada keluhan, mungkin agak badannya nggak enak. Nah, ini mungkin itu bukan kegawat daruratan. Nah, kemudian tadi Dokter Novi menyampaikan untuk pemeriksaan lebih lanjut, misalnya karena ada riwayat kencing manis nih, ini kita mungkin perlu untuk cek gula darah. Nah, silahkan kemudian menghubungi PPK 1-nya. PPK 1 itu adalah Fasiankesnya, puskesmas, klinik, atau dokter praktek mandiri. Ya, itu monggo. Jadi tadi karena
bisa dicek ini PPK 1-nya di mana. Nah, itu bisa memanfaatkan PPK 1-nya. Atau kemudian karena ini sudah cocok nih konsultasi dengan Dokter Novi, nggak apa-apa saya PPK 1-nya di tempat lain, tapi pengen ketemu Dokter Novi langsung, ya nggak apa-apa, silahkan. Akan dijadwalkan. Ya, akan dijadwalkan. Nah, tentu saja ini informasi yang lengkap tadi, ini kemudian bisa menjadi salah satu acuan bagi dokter yang memberikan layanan telemedicine ini untuk menentukan, ya sekarang juga harus ke IGD. Oh bisa, besok silahkan datang ke puskesmas atau datang ke klinik atau datang ke dokter praktek mandiri. Ya, seperti itu Mbak Dewi. Ya, artinya transparansi harus datang dari Anda ini pemirsa ketika menghubungi, jangan menyembunyikan identitas begitu ya, apalagi yang tadi emoticon saja begitu. Jenis kelamin mungkin juga penting biasanya ya untuk bisa mengetahui diagnosa dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika memiliki keluhan biasanya kalau lewat WhatsApp harusnya lebih bisa terbuka begitu ya, karena tidak malu-malu begitu kan. Jadi bisa diceritakan saja sehingga Dokter Novi juga semakin mantap memberikan keputusan ya, apakah bisa diberikan arahan membeli obat tertentu atau harus memang datang menemui dokter langsung atau cek darah dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Fasianke sendiri apakah memang kedepannya akan semakin banyak yang bisa melayani telemedicine ini atau seperti apa sih sejauh ini Dokter Fitri? Ya, karena memang kebutuhan telemedicine itu sekarang ini menjadi sangat penting ya Mbak Dewi. Jadi ya sangat-sangat besar kemungkinannya untuk kemudian telemedicine ini dikembangkan ke pasienkes lainnya. Ya, rumah sakit, kemudian puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri, atau mungkin bidan praktek juga bisa nanti untuk penerapan dari telemedicine ini. Ya. Karena kita memiliki kecanggihan teknologi, kenapa tidak dimanfaatkan? Iya, betul. Ya, sekali lagi saya ingin mungkin antara Dokter Novi nih ya, Dokter Novi untuk bisa meyakinkan lagi nih kepada masyarakat, jangan ragu-ragu untuk menggunakan fasilitas telemedicine ini. Ya. Jadi dengan adanya acara ini kami harapkan masyarakat luas bisa memanfaatkan dari layanan telemedicine ini. Jadi manfaat yang lebih besar sebenarnya dari telemedicine ini tujuan utamanya sebenarnya bukan obat, tapi pemahaman masyarakat tentang kondisi kesehatannya. Dengan layanan telemedicine ini masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang penyakit yang dideritanya, apa saja yang harus dia lakukan, tidak hanya melulu tentang obat. Bisa dengan misalnya kita harus mengatur pola makan seperti apa, terus kita harus misalnya kondisi sesak tadi kita harus segera ke rumah sakit ketika sudah sesaknya sampai apa gitu. Oke, artinya memang kalau telemedicine ini sudah sangat diperlukan ya di mana-mana. Apakah sosialisasinya sejauh ini juga sudah merata kepada masyarakat begitu ya, sehingga masyarakat benar-benar sudah paham arti pentingnya dan juga bagaimana untuk bisa mengakses telemedicine ini, Dokter Fitri? Ya, baik. Untuk terkait dengan sosialisasi, untuk masyarakat yang rutin memanfaatkan pelayanan di puskesmas, ini tentu saja sudah kita info terkait dengan pelayanan telemedicine. Kemudian apabila masyarakat di wilayah puskesmas tersebut belum pernah berkunjung ke puskesmas, ini kita juga bisa melakukan sosialisasi atau menginfokan adanya layanan telemedicine ini dengan suatu program PISPK. PISPK itu program Indonesia Sehat dengan kunjungan keluarga. Baik, nah ini akan kita bahas lagi nanti di segmen selanjutnya ya, dilanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi tetap di Bincang hari ini. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali.
Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Tour de Klaten, ratusan pembalap dari berbagai daerah. Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event Fortuna Tri Team. Terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu. Di mana saat itu seni untuk bertempur dan mempertahankan diri sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai sejumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Ya, kembali lagi di Bincang hari ini pemirsa, ini adalah segmen terakhir kita, tapi tentunya masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas mengenai telemedicine. Bagi Anda yang masih ingin menelpon tentunya bisa melalui line telepon di 0274 451 777. Nah, tadi terakhir di segmen sebelumnya Dr. Fitri sudah menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai telemedicine ini sudah selalu dilakukan. Salah satunya ada program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, ini apa sih, Dok? Ya, baik. Jadi gini Mbak Dewi. Tadi yang pertama, masyarakat ini bisa mengetahui program telemedicine itu adalah ketika berkunjung ke puskesmas, misalnya ingin konsultasi atau ada keluhan, ya ini kita sampaikan, kita memiliki layanan konsultasi. Silahkan ini nomornya, Bapak Ibu bisa kemudian menghubungi apabila memang ada yang ingin dikonsultasikan atau dikomunikasikan. Nah, tentu saja masih ada warga kita yang kemudian belum memanfaatkan layanan di puskesmas. Ya. Kemudian bagaimana untuk sosialisasinya? Nah, ini kita memiliki yang namanya PISPK tadi, Program Indonesia Sehat dengan Kunjungan Keluarga. PISPK ini dilakukan oleh puskesmas dengan mengunjungi setiap keluarga yang ada di wilayah kerjanya. Ya, jadi di suatu wilayah kerja puskesmas itu bila tidak ada bila masyarakat tersebut belum pernah datang ke puskesmas, ini tetap tahu terkait dengan telemedicine ini karena teman-teman puskesmas, Dr. Novi dan teman-teman ini melakukan kunjungan door to door. Setiap rumah, setiap keluarga itu dikunjungi, Mbak Dewi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian belum pernah ke puskesmas, kemudian ketika dikunjungi kok kebetulan tidak ada di rumah, nah ini juga sekarang puskesmas sudah banyak memanfaatkan media sosial. Nah, mungkin Dokter Novi bisa menceritakan untuk media sosial yang ada di puskesmas itu apa saja tadi ya, selain WhatsApp atau selain telepon atau SMS, mungkin ada media sosial yang kemudian bisa diakses dan kemudian itu menjadi suatu link nanti yang menghubungkan untuk pelayanan telemedicine konsultasi dengan dokter. Oke, monggo Dok dijawab. Kalau di kami kita punya web Puskesmas Ngamping 2, kemudian ada Instagram juga, bisa di-search di Instagram Puskesmas Ngamping 2. Di Instagram itu selalu kita sampaikan informasi-informasi yang kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan setiap harinya atau layanan apa yang kita berikan ke masyarakat, misalnya jadwal pelayanan atau ya ini seperti layanan telemedicine juga kita sampaikan di Instagram juga. Oke, baik. Nah, ini kembali lagi ke pentingnya layanan telemedicine selain untuk meminimalisir begitu ya kunjungan atau aktivitas di luar, selagi kita bisa mendapatkan konsultasi kesehatan atau memberikan pertanyaan kepada dokter melalui teknologi gitu ya, WhatsApp dan SMS. Saya ingin kembali nih mungkin Dokter Fitri meyakinkan lagi kepada masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Ya. Nah, ini kembali ya kami sampaikan Bapak Ibu, jangan ragu, jangan takut untuk menghubungi dokter atau petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau di klinik atau di dokter praktek mandiri. Ya.
Yang penting Bapak Ibu apabila ada keluhan atau ada yang dikomunikasikan langsung saja hubungi, ya bisa dengan WhatsApp atau bisa dengan SMS atau bisa dengan telepon ya kalau di jam kerja. Ya, kemudian yang kedua, silahkan sampaikan apa keluhannya, kemudian kondisinya seperti apa secara lengkap, secara sebenar-benarnya. Karena ini nanti manfaatnya adalah akan kembali ke Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan telemedicine ini untuk mengkonfirmasi tadi informasi-informasi yang diperoleh di luar sana, ini bisa dikomunikasikan, bisa dikonfirmasikan dengan dokter yang mengampu layanan telemedicine. Semuanya ini adalah demi untuk keamanan, keamanan dari pasien, keamanan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan kemudian karena takut dengan COVID kemudian di rumah saja tanpa berkonsultasi kesehatan, nanti malah penyakit semakin tidak terkontrol gitu ya. Betul, betul. Harapannya dengan kondisi pandemi ini penyakit kronis seperti hipertensi, kemudian seperti kencing manis ya, diabetes mellitus ini tetap bisa terkontrol. Jangan sampai kemudian yang kemarin sebelum pandemi COVID sudah bagus, tensinya sudah terkendali, kemudian kadar gula darahnya juga sudah terkendali. Ini jangan sampai kemudian dengan pandemi tidak pernah konsultasi, tidak pernah kontrol. Nah ini kemudian wah tensinya naik turun jadinya atau kadar gulanya naik. Nah ini malah nanti dampak kedepannya ini nanti malah yang tidak baik. Oke, Dokter Nevi mungkin bisa kembali ditegaskan lagi berapa sih nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian jam operasionalnya kepada masyarakat, dan mungkin untuk bisa memberikan kemantapan hati bahwa masyarakat juga nantinya akan mendapatkan informasi yang akurat, yang memang benar-benar mereka butuhkan. Buat masyarakat bisa melakukan konsultasi telemedicine ke nomor 081 22 694 551 dengan format ketik telemedicine, garing nama, garing usia, garing jenis kelamin, alamat, dan nomor KTP atau nomor BPJS, baru langsung ke pertanyaan. Pada jam 8.30 sampai jam praktek jam 8.30 sampai jam 12. Tapi Anda pun menghubungi saya di luar jam kerja itu boleh, tapi akan kami tangani pada saat jam kerja. Dan sekali lagi harus ditegaskan bahwa ini bukan untuk konsultasi gawat darurat ya, tapi hanya untuk sekedar konsultasi yang memang tidak diperlukan penanganan yang secepat mungkin begitu ya. Dan jangan khawatir karena mungkin nanti Dokter Novi begitu ya, dokter yang menangani atau melayani telemedicine ini bisa memberikan rujukan barangkali begitu ya, rujukan atau mungkin arahan untuk bisa rekomendasi begitu ya untuk ke puskesmas yang memang diarahkan oleh dokter telemedicine begitu. Nah, kemudian satu juga yang ingin saya dengar dari Dokter Fitri tentunya, ini apakah dipungut biaya atau tidak? Ya, itu kita tegaskan lagi karena tadi Mbak Dewi juga sudah menanyakan ya. Untuk telemedicine ini gratis Mbak Dewi, ya gratis, tidak dipungut biaya. Ya mungkin Bapak Ibu pengeluarannya adalah pulsa atau kuota. Nah di luar itu untuk biaya konsultasinya sendiri itu tidak ada Mbak Dewi. Jadi silahkan Bapak Ibu sepanjang kemudian ada pulsa atau ada kuota gitu ya, bisa kemudian bebas memanfaatkan layanan telemedicine, tentu saja dalam koridor-koridor yang tadi sudah kami sampaikan. Ya ini benar-benar memang menghubungi itu adalah untuk berkonsultasi atau komunikasi terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan atau terkait dengan keluhannya. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan selengkap-lengkapnya, sampaikan dengan sebenar-benarnya. Artinya jangan menutup-nutupi informasi apapun itu karena itu bisa memudahkan dokter untuk memberikan diagnosa atau arahan begitu ya. Jangan sampai sekali lagi pemirsa karena kondisi pandemi kemudian kita hanya di rumah saja kemudian memenjarakan kita dari aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Salah satu yang terpenting adalah untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita. Jangan khawatir karena melalui proses layanan konsultasi jarak jauh melalui telemedicine ini tetap akan dijawab oleh dokter yang bertugas begitu ya. Selama itu masih ada kaitannya dengan lingkup kesehatan
begitu kan. Terima kasih Dr. Fitri dan juga Dr. Novi sama-sama, atas perbincangan Mbak Dewi. yang sangat menarik ini. Dan pemirsa, kegiatan ini tentunya diselenggarakan oleh proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone, I Am Safe, yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion dan Sigap Indonesia atau Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel yang bekerja sama dengan Dinkes atau Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dukungan dana dari Uni Eropa, proyek I Am Safe ini mendukung pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Kabupaten Sleman, serta tingkat nasional dalam tanggap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan. Segala isi kegiatan ini tentunya tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas kembali. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.